Halo Sobat Giziners, kembali lagi dalam NutriTalk Update. Kali ini aku akan membahas terkait penyakit diabetes mellitus atau yang disingkat dengan DM. Dan penyakit ini dikenal masyarakat umum sebagai penyakit gula. DM adalah kelainan metabolisme karbohidrat, glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemia. Dikarenakan gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Penderita diabetes dapat hidup normal dengan mengendalikan resiko terjadinya komplikasi akibat DM. Data terbaru yang diterbitkan dalam Federation International Diabetes atau IDF 2019 menunjukkan bahwa 463 juta orang dewasa saat ini hidup menderita DM. Tanpa tindakan yang memadai untuk mengatasi pandemi ini, maka diperkirakan 578 juta orang akan menderita DM pada tahun 2030 dan jumlah itu akan melonjak menjadi 700 juta pada tahun 2045. Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013, prevalensi DM di Indonesia sebesar 1,5%. Sedangkan Riskesdas tahun 2018 capai 2,0%. Artinya prevalensi DM di Indonesia meningkat sebesar 0,5%. Seseorang dikatakan menderita DM jika HbA1c lebih dari 6,5% dan gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter atau 7 mmol per liter. Penderita DM mempunyai risiko untuk menderita komplikasi, yaitu retinopati atau dapat menyebabkan kebutaan, gagal ginjal, neuropati, aterosklerosis dapat menyebabkan stroke, gangren, dan penyakit arteria koronaria. Berikut adalah jenis-jenis penyakit DM. Yang pertama, DM tipe 1. Pada diabetes tipe 1, sel pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun, sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Di Indonesia, prevalensi DM tipe 1 secara pasti belum diketahui, tetapi diakui memang sangat jarang terjadi. Yang kedua, DM tipe 2. Pada diabetes tipe 2 disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta dan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Dan yang ketiga, DM gestasional. Pada tipe ini biasanya terjadi selama masa kehamilan meskipun tidak memiliki riwayat diabetes. Dan yang keempat, DM tipe lain disebabkan karena pemakaian obat dan penyakit lain-lain. DM yang paling banyak terjadi adalah DM tipe 2 dengan 90% sampai 95% populasi di dunia yang disebabkan karena gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak sehat. Penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun memiliki resiko dan kerentanan terjadinya DM. Gejala yang terjadi pada penderita DM yang pertama adalah poliuria atau sering buang air kecil. Buang air kecil lebih sering dari biasanya, terutama pada malam hari. Dan yang kedua, polifagia, cepat merasa lapar. Nafsu makan meningkat atau polifagia dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi bermasalah pada penderita DM sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Selain itu, sel juga menjadi kurang gula sehingga otak juga berpikir bahwa kurang energi itu karena kurang makan. Maka tubuh kemudian berusaha meningkatkan asupan makan dengan menimbulkan alarm rasa lapar. Dan yang ketiga, berat badan menurun. Ketika tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin, tubuh akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Dalam sistem pembuangan urin, penderita DM yang tidak terkendali bisa kehilangan sebanyak 500 gram glukosa dalam urin per 24 jam, setara dengan 2000 kalori per hari hilang dari tubuh. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengontrol kadar gula darah agar tetap normal adalah
Yang pertama adalah pengaturan diet yaitu 3J, tepat jenis. Penderita DM dianjurkan memilih jenis bahan makanan atau makanan yang tidak cepat meningkatkan kadar glukosa darah. Bahan makanan atau makanan yang cepat meningkatkan kadar gula darah dikatakan memiliki indeks glikemik atau IG tinggi. Berikut makanan yang perlu dibatasi seperti makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula sederhana seperti gula pasir, gula aren, sirup, dan sebagai pengganti gula pasir dapat menggunakan gula yang rendah kalori yang dikhususkan bagi penderita diabetes dengan jumlah yang terbatas. Seleh, buah yang diawetkan dengan gula, dan minuman kemasan yang mengandung gula yang tinggi seperti es krim, jus buah kemasan, susu berparisa, serta minuman bersoda. Kemudian jajanan manis yang mengandung gula yang tinggi seperti cake, bolu, donat, kue manis, dan jajanan lainnya. Makanan tepung-tepungan seperti mie, roti, dan lainnya. Buah-buahan seperti semangka, mangga, sawo, anggur, dan pisang. Dan yang terakhir, sebaiknya perhatikan label komposisi zat gizi pada minuman atau makanan kemasan. Pilihlah makanan dan minuman dengan komposisi bebas gula atau rendah gula. Kemudian, tepat jadwal. Penderita DM disarankan konsumsi makanan utama 3 kali sehari dan 2-3 kali makanan dan minuman cemilan di jam selingan. Jarak antara makanan utama dengan makanan selingan adalah 2-3 jam. Tepat jumlah. Makanan dengan porsi kecil dalam waktu tertentu dapat membantu memperbaiki kadar glukosa darah. Dalam susunan menu sehari harus seimbang, terdiri dari sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Berikut adalah jumlah bahan makanan yang perlu diperhatikan dalam 1 kali makan. Untuk makanan pokok terdiri dari nasi 100 gram, kentang 2 buah sedang, roti tawar 2 lembar, mie basah 100 gram, dan untuk lauk hewani itu ikan 1 potong sedang, ayam 1 potong sedang, daging 1 potong sedang, dan untuk lauk nabati yaitu tempe 2 potong sedang, tahu 2 potong sedang juga, dan untuk sayuran 2 sendok sayur, dan untuk buah boleh 1 porsi atau 100-150 gram. Dan yang kedua, menerapkan gaya hidup sehat, melakukan aktivitas yang cukup, menjaga berat badan normal, tidak merokok, tidur yang cukup, dan kelola stres. Baiklah, jika ada pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini kepada keluarga, saudara, atau kerabat terdekat agar dapat mengontrol kadar gula darah tetap normal. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi lainnya ya. Like dan komen juga. Thank you for watching. See you the next video. Bye-bye.